Pemirsa, kapal KMP Mutiara Timur 1 tenggelam pasca terbakar di perairan Kubu, Karangasem, Bali. Sebelum tenggelam, terdengar beberapa kali ledakan dari dalam kapal. KMP Mutiara Timur 1 yang terbakar di perairan Kubu, Karangasem pada Rabu 16 November sore lalu ini tenggelam pada Kamis sore sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian tengah di dekat perairan dekat Selat Lombok. Kapal ini sebelumnya sudah miring ke kanan dan terus terseret arus hingga 7 mil dari posisi awal. Posisi kapal semakin miring hingga bagian draft kapal menyentuh permukaan air laut. Sebelum tenggelam terdengar beberapa kali ledakan dari dalam kapal. Pihak KSOP Karangasem setelah menerima laporan tenggelamnya kapal tersebut dan dipastikan kapal sudah tidak terlihat lagi di permukaan laut. Penyebab pasti kita kurang tahu juga karena kapal itu kejadiannya dari sehari sebelumnya sudah mengalami kebakaran dan sampai saat itu juga masih posisi menyala apinya. Mengingat itu kapal tenggelam dalam posisi cukup dalam, itu ada di jalur arti dengan kedalaman kurang lebih antara 800 sampai 1000 meter, posisi cukup aman, kita tidak akan melakukan apa. Kematian satu keluarga yang jenazahnya ditemukan mengering di Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi misteri. Namun polisi memastikan bahwa kelaparan bukan menjadi penyebab kematian korban. Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat bukan disebabkan kelaparan. Kendati demikian, polisi belum membeberkan soal dugaan penyebab kematian keempat orang tersebut, karena penyidik masih terus bekerja untuk kemudian membuat kesimpulan terkait penyebab kematian para korban. Namun arah pemeriksaan sampai dengan hari ini memang bisa dikatakan ini bukan karena mati kelaparan, tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui secara ilmiah penyebab kematian keempat orang itu. Sementara itu, Polda Metro Jaya menemukan gunungan sampah dan bekas-bekas makanan setelah menggelar olah TKP lanjutan di rumah satu keluarga yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu sore. Dengan temuan ini, polisi dapat mengasumsikan dan menggambarkan hubungan keluarga tersebut dengan tetangga sekitar, apakah keluarga ini cenderung mengurung diri atau ada perilaku dan kebiasaan lainnya. Setelah setahun kabur, ASN yang melarikan gaji 20 orang ASN Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap. Pelaku ditangkap di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ini buktinya sebagai saksi, Bapak tidak memenuhinya sampai 3 kali. Kemudian tersangka Bapak. Setahun DPO Endang Waskito ASN yang membawa kabur gaji 20 ASN Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tak berkutik saat ditangkap petugas di persembunyiannya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pelaku diburu karena menggelapkan uang gaji dan TPP bulan Januari sampai Maret 2016 untuk 20 orang ASN sebesar Rp264.250.000. Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah berhasil menangkap DPO tersangka tindak pidana korupsi, penggelapan gaji dan TTP pegawai Kecamatan Lalang pada tahun anggaran 2016-2017. Tersangka DPO ini sudah berapa lama ya Pak kabur? Jadi DPO-nya sejak 4 November tahun 2021. Berarti 1 tahun ya Pak? Ya. Setelah diamankan, tersangka langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainis melaporkan. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan istrinya ditahan Kejaksaan Negeri Cimahi, Jawa Barat. Keduanya ditahan atas penipuan bisnis SPBU senilai 77 miliar rupiah.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara dan istrinya Endang Kusumawati ditahan di Kejari, Cimahi, Jawa Barat. Keduanya ditahan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada 2 November 2022 lalu. Menurut Kasih Intel Kejaksaan Negeri Cimahi, kedua tersangka bersama barang bukti ditahan selama 20 hari ke depan. Pelaku ditahan atas laporan korbannya terkait penipuan bisnis SPBU senilai 77 miliar. Kita ada tahap 2, mungkin teman-teman sudah tahu juga, tahap 2 dari Barreskrim Polri, 2 orang terkait perkara. Kita untuk tahanan ini kita lakukan penahanan selama 20 hari terhitung dari hari ini. Barang buktinya apa aja Bang yang dihadirkan? Oh, barang buktinya banyak Pak. Terkait barang bukti itu ada bukti-bukti surat, transport dan segala macam, itu banyak Pak dasar barang buktinya. Penegasan aja Bang, untuk total kerugiannya berapa Bang? Kalau total kerugiannya sekitar 50-an miliar sampai 70 miliar. Untuk selanjutnya, Kejaksaan akan meneliti berkas perkara yang dilimpahkan dari Barreskrim Polri, lalu jika sudah lengkap akan langsung dilimpahkan ke pengadilan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Polda Metro Jaya Pengadilan Negeri dan Satpol PP memusnahkan puluhan ribu botol minuman beralkohol di Monas, Jakarta Pusat. Minuman ini disita dari pedagang yang tidak memiliki izin. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Polda Metro Jaya, Pengadilan Negeri dan Satpol PP memusnahkan 14.447 alkohol tanpa izin di Monas, Jakarta Pusat dihadiri oleh sejumlah pejabat. Ribuan botol miras ini dihancurkan dengan menggunakan alat berat pemirsa. Operasi penindakan miras ini dilakukan kepada pedagang yang tidak memiliki izin. Pemusnahan ini juga bertujuan untuk mengurangi tindak kejahatan di ibu kota. Pemprov dan jajaran berkomitmen untuk rutin menggelar operasi miras karena miras merupakan sumber kejahatan. Hari ini setelah dimusnahkan sebagaimana laporan tadi Pak Kasatpol PP, sebanyak 14.000 sekian botol telah dimusnahkan, dan tentunya saya atas nama Pemda DKI sekali lagi mengucapkan kepada jajaran Polda, jajaran Kodam dan pengadilan yang telah bersama-sama melakukan penegakan hukum terkait dengan Komisi Pemilihan Umum KPU bekerjasama dengan MNC Media terkait sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemilu 2024. Penandatanganan nota kesepahaman di gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. MNC Media menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk kerjasama dalam penyebaran informasi seputar penyelenggaraan pemilu 2024. Nota kesepahaman berisi pemberitaan dan pengawasan tayangan seputar informasi pemilu yang diberikan KPU melalui media massa. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Direktur iNews Esmaldiansah dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. KPU tidak mampu melakukan itu sendiri, dan untuk bisa sampai kepada audiens, kepada khalayak, kepada pemilih di berbagai macam tempat, berbagai macam segmen usia, tentu peran teman-teman media sangat penting. Poin-poinnya lebih ke nota kesepahaman untuk bagaimana kita bekerja sama dalam menjaga pemilu dengan lebih baik, kemudian juga hal-hal yang berbau teknis penayangan. MOU MNC Media dengan KPU merupakan bentuk dukungan MNC Media terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kita akan dorong, pastikan agar masyarakat betul-betul bisa paham proses pemilu itu seperti apa, dan tergerak ya untuk pada akhirnya datang ke TPS dengan tertib, ya, memilih dan menggunakan hak demokrasinya, hak politiknya. Dengan kerjasama ini diharapkan bisa memperlancar akses informasi yang diberikan KPU melalui media kepada masyarakat,
serta menangkal berita hoax seputar pemilu 2024. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Puluhan pengemudi ojek online kocar-kacir saat razia parkir liar di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.